Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini kita akan membahas soal pengetahuan dan pemahaman umum soal TPS UTBK yang akan kita prediksi ini bakalan keluar di tahun 2021. Nah, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, selamat datang dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar kakak lebih semangat bikin videonya. Dan kalau udah, kakak mengucapkan terima kasih dan kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke adik-adik, nah ini untuk soal nomor 1-4 dengan teks yang sama. Nah, mungkin banyak ya dari adik-adik yang kesulitan dalam memahami bacaan dan menentukan topiknya dan lain sebagainya. Di sini kakak akan berusaha membantu adik-adik dalam memahami teks tanpa harus membaca secara keseluruhan kayak gitu. Oke, kita langsung aja ya ke soal nomor yang pertama. Oke, untuk lebih cepatnya adik-adik baca langsung pertanyaan soal, jangan baca teksnya dulu ya. Adik-adik, nah karena pertanyaan di sini membahas tentang topik utama bacaan, so kita baca dulu teksnya karena dari situ kita bakalan tahu ya. Tahapan pengadaan infrastruktur konektivitas berupa akses langsung menuju Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati di Majalengka tinggal selangkah lagi. Oke, harapannya seluruh proses pembebasan lahan rampung sebelum tahun 2019 berakhir dan tahun depan konstruksinya sudah dimulai, ungkap Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat PUPR Danang Parikesit menjawab kompas.com Kamis 5 September 2019. Oke, oleh karena itu, lanjut Danang, dukungan penuh pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemprov Jabar sangat diharapkan guna merealisasikan akses langsung ini. Nah, di sini nih udah tergambar nih topik atau gagasan utama atau pembicaraannya tentang apa kayak gitu. Nah, di sini kan dia menjelaskan bahwa Bandara Internasional Jawa Barat itu menuju tahap akhir pekerjaannya, ya kan, atau hampir selesai kayak gitu. Kalau kita baca option A, tahap akhir pengadaan akses langsung menuju BIJB. Nah, ini benar karena kan di situ dijelaskan juga ya, dia sudah menuju selangkah lagi, berarti ini tahap akhir dong gitu kata kuncinya. Terus kita lihat yang option B, kita simpan dulu ya jawabannya A, pengadaan infrastruktur jalan di Majalengka. Nah, ini benar, tapi kan tidak ada inti atau dia tuh membahas apanya tidak jelas kayak gitu. Dia cuma menjelaskan pengadaan infrastruktur jalan di Majalengka. Jadi tidak ada kalimat yang penjelasnya kayak gitu. Terus ini kurang tepat yang B. Kalau kita lihat yang C, pembuatan Bandara Internasional Jawa Barat juga sama. Ya, ini terlalu umum sifatnya topiknya. Jadi kurang bisa kita katakan tepat. Kalau yang kita lihat D, peningkatan status jalan dari provinsi menjadi jalan nasional. Ini terlalu umum sifatnya topiknya. Jadi kurang bisa kita katakan tepat. Terus yang E, proses pembebasan lahan menuju Kertajati. Ini juga tidak ya, karena tidak juga dijelaskan sekali. Oke, untuk yang E juga kurang tepat karena bukan itu topik yang tepatnya atau topik utama dari bacaan. Nah, gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan jawaban yang benar adalah option A yang menjelaskan tahap akhir pengadaan akses langsung menuju BIJB atau Bandara Internasional Jawa Barat. Oke adik-adik, nah jadi di situ kan kata kuncinya selangkah lagi, itu berarti sama dengan tahap akhir. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, kata rampung dapat diganti dengan kata-kata berikut kecuali. Nah, menurut KBBI, kata rampung itu sama dengan selesai, beres, usai. Ya, jadi kalau menurut ini yang tidak tepat itu adalah beres benar, selesai benar, tertunda, usai, tamat. Oke, jadi ini udah jelas nih kecualinya adalah tertunda karena kayak beres, selesai, usai, tamat itu memiliki arti kata yang
hampir sama. Oke ya, jadi jawabannya yang kurang tepat adalah yang kecualinya option C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, setiap adik-adik mendapatkan kata-kata baru yang baru adik-adik dengar, itu kalau bisa adik-adik catat ya. Misalnya kayak rampung tadi itu apa aja sinonim atau persamaan katanya, kayak gitu. Jadi kalian tuh mempunyai kosakata yang banyak juga ya, kayak gitu. Jadi memudahkan kalian menjawab soal-soal di pemahaman bacaan ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah yang menjadi dampak signifikan dari trafik menuju BIJB Kertajati? Oke, kata-kata trafik ya. Di sini kita bisa lihat di kalimat ini, dua akses langsung tersebut akan sangat berdampak signifikan terhadap trafik menuju BIJB Kertajati. Selain itu juga memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya di sekitar Aeroscity, Kertajati, Tutur Danang. Oke. Jadi di sini nih dampak dari itu adalah memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas di sekitar Aerocity. So, kalau kita lihat di option A, akan menambah penghasilan warga. Tidak ada ya, tidak masuk ke dalam kategori tersebut. Yang B, memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas di sekitar Aerocity Kertajati. Nah, ini mungkin lebih tepat. Sedangkan yang C, memudahkan masyarakat untuk mencari pekerjaan. Nah, ini tidak ada hubungannya ya. Oke, kita lanjut ke yang soal yang option D. Perluasan lahan bandara akan membuat warga kehilangan mata pencarian, juga tidak masuk kategori tersebut. Dan yang E, Bandara Internasional Jawa Barat akan semakin maju. Iya benar, tapi kan nggak ada hubungannya dengan dampak signifikan dari trafik menuju BIJB Kertajati. Jadi jawaban lebih tepat adalah option B, memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas di sekitar Aerocity Kertajati. Oke adik-adik, semangat terus. Kita lanjut ke soal nomor 4. Informasi yang tidak tepat berdasarkan teks di atas adalah. Oke, kita lanjutkan saja. Dari yang ini aja, selama ini pengadaan lahan masih menjadi kendala terbesar dalam pembangunan jalan tol maupun akses langsung ke fasilitas infrastruktur vital seperti bandara. Padahal jarak tempuhnya hanya sepelemparan batu, namun karena terganjar lahan, pembangunan akses langsung tersebut menjadi terhambat. Terkait hal ini, Kepala Dinas Bina Marga Pemprov Jawa Barat A. Koswara memastikan dukungan penuh pengadaan lahan. Insya Allah sudah bebas semuanya pada Desember 2019. Selain itu, dukungan provinsi pun akan berupa peningkatan status jalan dari provinsi menjadi jalan nasional guna memperlancar akses exciting menuju BIJB Imbuh Koswara. Oke, jadi informasi yang tidak tepat, kita lihat yang A. Tahapan pengadaan infrastruktur akses langsung menuju Bandara Kertajati akan segera rampung. Nah, ini benar ya, karena di sini kan udah dijelaskan juga di paragraf pertama ya. Terus yang B, pembangunan akses langsung terhambat karena terganjal lahan. Ini benar ya. Nah, terdapat di sini. Oke, kita lanjut. Yang C, dukungan penuh Pemprov Jabar sangat diharapkan guna merealisasikan akses langsung. Nah, ini juga benar ya. Ini terdapat di paragraf terakhir, dukungan provinsi pun berupa peningkatan status jalan ya. Terus yang mana lagi? Yang D, akses jalan akan memudahkan masyarakat beraktivitas. Nah, ini benar ya, karena terdapat di ini, kalimat ini. Selain itu juga memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya gitu. Jadi yang E, kendala terbesar dalam pembangunan jalan tol maupun akses langsung ke fasilitas infrastruktur vital adalah dukungan masyarakat. Ini salah besar karena tidak terdapat di dalam paragraf. Ya, jadi kendala terbesarnya itu bukan dukungan masyarakat, tetapi adalah seperti bandara. Jadi di sini dijelaskannya bandara. Ya, kendala terbesarnya bukan dukungan masyarakat. Oke, jadi jawaban yang tidak tepat adalah option E.
Adik-adik tetap semangat ya, dan kita masuk ke soal nomor 5 sampai dengan nomor 8 dengan teks yang berbeda. Oke, di sini soal nomor 5, kawasan puncak Gunung Ciremai kembali terbakar pada. Oke, kita baca teksnya. Kawasan puncak Gunung Ciremai berada di wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, kembali terbakar pada Kamis 5 September sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi di sini jelaskan kembali terbakarnya itu adalah pada Kamis 5 September. Oke. Jadi ini jawaban lebih tepat adalah option C. Dan sebenarnya D sama E itu juga benar ya. Kayaknya ini ada salah pengetikan dalam soal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Berdasarkan paragraf pertama, kepulan asap masih terlihat seperti kebakaran pada bulan lalu. Bulan yang dimaksud adalah, nah ini kayaknya ini kalimatnya itu kalimat tersirat kayak gitu, tidak tertulis. Jadi kalian harus pintar-pintar nih membaca bacaannya kayak gitu. Oke, kita lihat di sini. Tadi kita udah sampai di teks yang ini ya, dikendalikan ya. Kami masih memantau kepulan asap yang terjadi di puncak Ciremai, kata Humas Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Agus Yundantara, Jumat 6 September. Oke, menurut Agus, kepulan asap terlihat dan masih di tempat yang seperti kejadian kebakaran pada bulan lalu. Nah, kata kuncinya di sini adalah kebakaran pada bulan lalu, katanya. Dan masih di tempat yang seperti kejadian kebakaran pada bulan lalu. Oke, bulan lalu berarti pada bulan yang dijelaskan kebakaran ini adalah kan bulan September. Kalau dibilangnya bulan lalu berarti 1 bulan sebelumnya dong, kayak itu. Jadi 1 bulan sebelum bulan September adalah bulan Agustus. Nah gitu ya, jadi jawabannya benar adalah option D. Gampang ya teman-teman. Kita lanjut yang nomor 7. Berdasarkan letak ide pokoknya, paragraf di atas tergolong sebagai paragraf. Ayo, paragraf apa? Karena di sini kan udah jelas ya, di paragraf pertama dia menjelaskan bahwa kawasan puncak Gunung Ciremai ini kembali terbakar. Nah, jadi kan ini udah jelas nih, topik bacaannya itu terletak di awal paragraf, sehingga paragraf ini lebih cocok di golongan ke dalam paragraf deduktif ya, karena ide pokoknya berada di awal paragraf ya. Itu jawabannya adalah option A. Oke, semangat. Dan soal terakhir untuk sesi ini, karena kita diminta mencari informasi yang tidak tepat, jadi ya barulah adik-adik baca teksnya secara keseluruhan sampai selesai. Oke, tadi kita udah sampai di bulan lalu ya, kita lanjutkan aja. Dengan kejadian ini, kata Agus, pihaknya akan terus memantau dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemadam api terus membesar. Ini kebakaran sambungan yang kemarin dan kami masih memantau namun asap mulai mengecil, tuturnya. Kebakaran bulan Agustus yang terjadi di puncak Gunung Ciremai kurang lebih menghanguskan seluas 343 hektar habitat Edelweiss. Agus mengatakan lahan yang terbakar merupakan habitat Edelweiss yang berada pada ketinggian 2.600 sampai 3.078 mdpl. Dia menambahkan untuk jalur pendaki Gunung Ciremai juga belum dibuka untuk umum setelah terjadi kebakaran kemarin. Sampai saat ini pendaki belum dibuka, apalagi sekarang terdapat kepulan asap, katanya. Oke adik-adik, kita sekarang melihat informasi yang tidak tepat. Oke, kita baca dulu option A. Kebakaran di puncak Gunung Ciremai menghanguskan ratusan hektar habitat Edelweiss. Kira-kira menurut adik-adik ada nggak di dalam teks? Ada ya, yaitu ini. Gunung Ciremai kurang lebih menghanguskan seluas 343 hektar habitat Edelweiss. Walaupun tidak dijelaskan angkanya, tapi ini berupa ratusan hektar. Jadi juga boleh nih ya adik-adik. Jadi kita simpan yang jawaban A karena itu benar. Lalu yang B, jalur pendaki Gunung Ciremai belum dibuka untuk umum, dan ini juga udah kita baca ya. Di sini jelaskan bahwa jalur pendaki Gunung Ciremai juga belum dibuka untuk umum setelah terjadi kebakaran kemarin. Oke, jadi ini benar. Yang C, kebakaran sampai saat ini belum dapat dikendalikan. Nah,
Sampai saat ini pendaki belum dibuka, apalagi sekarang terdapat kepulan asap. Berarti kata kuncinya sampainya kebakaran sampai saat ini belum dapat dikendalikan. Karena belum boleh dibuka untuk umum ya, jalur pendaki gunungnya gitu. Oke, kita lihat yang D. Kepulan asap yang terlihat berbeda dengan kepulan asap pada bulan lalu. Nah, oke, menurut adik-adik gimana? Nah, ini adalah yang salah karena kepulan asapnya terlihat sama dengan kepulan asap pada bulan lalu ya. Oke. Karena kan itu kan dijelaskan pada paragraf pertama ya. Di sini dijelaskan bahwa kami memantau kepulan asap yang terjadi di puncak Ciremai, kata Humas Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Agus Yundadara. Menurut Agus, kepulan asap terlihat dan masih di tempat yang seperti kejadian kebakaran pada bulan lalu. Nah, ini kan pada bulan lalu artinya berarti dong sama ya. Terus yang E, Humas Taman Nasional Gunung Ciremai terus memantau kepulan asap. Ini juga benar. Jadi jawaban yang tidak tepat adalah option D. Oke adik-adik. Oke adik-adik, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian mau request video-video selanjutnya seperti PK, pengetahuan umum, pemahaman bacaan, dan melarang umum dan lain sebagainya, atau soal-soal tentang TKA, silakan komen aja di kolom komentar. Kakak sangat bersedia membantu adik-adik dalam persiapan menuju UTBK. Nah, jangan lupa dicek juga video-video tentang seputar senam PTN dan strategi memilih jurusan di SBMPTN. So, bagi kalian yang penasaran, stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you on my next video. Dadah.